Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Hari Raya Natal kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Hari Raya Paskah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, atau kita biasa sebut dengan Tiga Raja atau Hari Raya Epifani. Dengan perayaan ini berarti masa Natal itu berakhir. Minggu depan kita mulai memasuki minggu biasa. Apa sebenarnya yang dirayakan dalam perayaan penampakan Tuhan atau Epifani ini? Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 528, dikatakan bahwa yang dirayakan dalam Hari Raya Penampakan Tuhan adalah penampakan diri Yesus sebagai Mesias, sebagai Putra Allah dan penebus dunia. Salah satu aspek penting dalam perayaan ini adalah tiga raja dari timur, yang mana latar belakang mereka adalah bukan orang Yahudi, namun mau menerima pewahyuan kabar gembira tentang kelahiran raja orang Yahudi. Mereka menunjukkan bahwa Yesus yang lahir itu bukan hanya sebagai penyelamat bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga sebagai penyelamat bagi orang-orang non-Yahudi, atau untuk semua manusia. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, diceritakan soal bagaimana bangsa Israel yang diminta untuk menjadi terang, bertobat dan meninggalkan masa lalu. Dan sang terang akan datang menyelamatkan mereka. Dan mereka diminta untuk menjadi pewarta terang itu ke seluruh penjuru bumi, dan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Dan hal itu akan menjadi nyata bahwa orang-orang akan datang dari seluruh penjuru bumi untuk menyembah sang terang yang diwartakan. Sejumlah besar unta akan datang dan membawa emas serta kemenyan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Hal ini kemudian menjadi nyata dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mengatakan bahwa berkat pewartaan itu dan dilanjutkan oleh para rasul, banyak orang non-Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Artinya, berkat pertobatan dan pewartaan bangsa Israel yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul, bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang mengalami keselamatan, melainkan semua orang yang mendengarkan dan menerima pewartaan itu. Bacaan Injil dari Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan dengan lebih detail tentang orang-orang non-Yahudi yang datang untuk memberikan persembahan sekaligus mau menyembah sang terang yang kini telah menjadi manusia. Mereka adalah tiga raja dari timur yang kita kenal dengan nama Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka datang dengan membawa harta termahal dalam kehidupan mereka yang sangat berarti bagi mereka, yaitu emas, dupa, dan mur. Ketiga jenis persembahan ini mempunyai makna yang sangat mendalam bagi perjalanan hidup, karya, dan kematian Yesus. Emas mau menampakkan bahwa Yesus sebagai raja. Dupa mau menampakkan sisi keilahian Yesus sebagai anak Allah. Dan mur mau menampakkan sisi misteri penderitaan dan wafat Yesus kelak untuk menyelamatkan semua manusia. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan ketiga bacaan ini, satu poin yang ingin saya tekankan adalah bahwa Yesus yang kita imani, Yesus yang kita rayakan kelahirannya
adalah Dia yang datang untuk menyelamatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang yang hidup pada dunia perjanjian lama maupun kita semua yang hidup pada zaman ini. Ia telah datang, sengsara, dan wafat untuk kita semua. Kristus datang kepada kita setiap hari, setiap minggu dalam perayaan Ekaristi. Melalui sepotong roti, melalui setetes anggur, namun dalam kuasa Roh Kudus, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus nan suci. Maka pertama yang menjadi pesan bagi kita harus bersedia untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Para Majus dari timur telah memberikan persembahan terbaik mereka untuk Yesus Sang Juru Selamat. Kita pun harus memberikan persembahan terbaik kita untuk Yesus. Tidak harus dengan emas, tidak harus dengan dupa, tidak harus dengan mur, melainkan mempersembahkan hati kita. Mempersembahkan hati kita. Hati yang tulus mencintai, hati yang tulus memaafkan, hati yang tulus berkorban bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kesombongan mengumbar-umbar kebaikan, menjelekan kelemahan-kelemahan orang lain, seringkali terucap dari bibir kita, yang kemudian dapat menjadi konflik dalam kehidupan bersama. Para rasul mengajak kita semua untuk berusaha menggunakan bibir manis kita ini, mengucapkan kata-kata damai, kata-kata yang teduh bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Karena hanya dengan tindakan yang kecil itu, kita telah berjuang untuk mewartakan kebaikan Allah. Saudara-saudariku, ucapkanlah dan lakukanlah cinta yang sekalipun kecil, namun dapat membawa kegembiraan, sukacita yang besar bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa, semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu membawa sukacita dan kegembiraan kepada semua orang yang ada di sekitar kita lewat kata-kata dan tindakan konkret kita. Kita berusaha supaya kita mampu menjadi orang-orang yang mampu mempersembahkan hati kita, mempersembahkan diri kita yang tulus kepada Allah dengan mencintai, mengasihi, dan melayani sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.